Selamat sore tim, hari ini kita akan melakukan prosedur pengangkatan kista ovarium pada Ibu Rina. Dokter Sarah, bagaimana persiapannya? Semua peralatan sudah disterilkan dan dicek ulang, Dok. Pasien sudah puasa sejak semalam. Hasil pemeriksaan pra-anestesi normal. Tekanan darah 120/80, tidak ada kontraindikasi untuk anestesi umum. Saya sudah selesai menyiapkan instrumen bedah sesuai prosedur, Dok. Baik, mari kita menuju ke ruang OK. Sebelum kita mulai operasi pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran proses operasi. Berdoa dimulai. Cukup. Mari kita mulai operasinya. Suster, tolong retraktornya sedikit ke kiri. Saya lihat masa di sini. Dok, bukankah menurut USG lokasinya seharusnya di sisi yang lain? Saya yakin ini tempatnya, karena berdasarkan palpasi saat ini, masa yang saya temukan ini memiliki konsistensi yang sesuai dengan kista ovarium dan letaknya memang lebih dekat ke kiri. Mari kita lanjutkan. Tekanan darah pasien masih stabil 125/80, tapi denyut nadi mulai sedikit meningkat 92 bpm, mungkin karena efek anestesi yang mulai bekerja. Baik Nina, pertahankan infus cairan dan pantau terus tekanan darahnya. Suster Dian, tolong siapkan klem hemostat. Kita perlu memastikan tidak ada pendarahan yang berlebihan. Suster Dian menyerahkan klem hemostat kepada Dr. Samsam. Dok, saya rasa ada sedikit penurunan saturasi oksigen pasien. Mungkin perlu kita tambah konsentrasi oksigennya. Baik Dokter Nina, tolong atur ventilatornya. Dok, perdarahannya semakin deras. Kita perlu tindakan cepat. Ya Tuhan, saya tidak percaya ini terjadi. Kita salah lokasi. Dokter Nina, bagaimana kondisi pasien? Tekanan darah turun drastis 90/60. Denyut nadi tidak teratur. Siapkan infus NaCl 0,9% dan darah lengkap. Kita perlu menaikkan tekanan darahnya segera. Saya akan siapkan ruang operasi darurat. Semua yang bertugas di ruang operasi bersiap untuk evakuasi pasien. Suster, tolong berikan saya cutter. Kita harus segera menghentikan perdarahan ini. Dok, kita perlu operasi ulang untuk memperbaiki kerusakan dan menghentikan pendarahan secara permanen. Saya tahu Dokter Nina, tapi kondisi pasien sangat kritis. Kita harus bertindak cepat dan tepat. Ibu Ayu, bolehkah kita bicara sebentar? Tentu dok, ada apa? Bagaimana kondisi ibu saya? Ibu, saya harus memberitahukan ini dengan jujur. Selama operasi terjadi komplikasi yang tidak terduga. Hah? Komplikasi? Apa maksud dokter?
Saya melakukan kesalahan dalam mengidentifikasi lokasi kista. Akibatnya terjadi pendarahan yang cukup parah pada Ibu Rina. Hah, bagaimana bisa seorang dokter? Ibu saya, Dok. Kami sudah melakukan segala upaya untuk menghentikan pendarahan dan menstabilkan kondisi ibu Anda. Saat ini, beliau masih dalam perawatan intensif. Bagaimana ini bisa terjadi, Dok? Ibu saya sudah mempercayakan nyawanya pada Anda loh. Saya nggak terima ya. Saya sangat menyesal atas kejadian ini, Ibu. Ini adalah kesalahan saya sepenuhnya. Saya akan bertanggung jawab atas semuanya. Tanggung jawab? Apa artinya tanggung jawab kalau nyawa ibu saya dalam bahaya? Saya mengerti perasaan Ibu. Saat ini yang terpenting adalah kita fokus pada pemulihan Ibu Anda. Saya akan terus memantau kondisi beliau dan memberikan perawatan terbaik. Selamat pagi. Hari ini kita akan melakukan evaluasi tentang insiden yang terjadi kemarin. Dokter Salsa, bisa Anda jelaskan kronologinya? Ya, Dok, kemarin saya ada operasi pengangkatan kista ovarium pada Ibu Rina. Operasi yang seharusnya dilakukan pada sebelah kiri, tapi saya melakukan pada sebelah kanan. Saya mengakui kesalahan saya. Saya terlalu terburu-buru dan tidak mendengarkan keraguan tim. Saya seharusnya lebih tenang dan cermat dalam mengambil keputusan. Mengapa Dokter Salsa terburu-buru dalam melakukan tindakan? Karena jadwal saya itu padat dan tingginya permintaan operasi, jadi saya terburu-buru dan sehingga menyebabkan kesalahan di sisi pembedahan. Menurut rekan-rekan, bagaimana cara mengatasi masalah ini agar kedepannya tidak terjadi lagi? Mungkin kita perlu sistem double check yang lebih ketat sebelum melakukan insisi. Misalnya ada 2 orang dokter yang berbeda harus memverifikasi tanda operasi sebelum prosedur dimulai. Saya setuju. Dalam briefing pre-operasi harus lebih detail termasuk review ulang hasil pemeriksaan penunjang. Kita juga bisa melibatkan perawat anestesi dalam diskusi untuk memastikan semua aspek yang telah dipertimbangkan. Baik, poin-poin yang disampaikan sangat penting. Kita akan membuat protokol baru yang mencakup semua masukan ini. Dokter Salsa, Anda akan menjalani evaluasi dan pendampingan untuk beberapa waktu ke depan. Dan untuk mengelola jadwal operasi yang padat, kita akan menerapkan CRS dan melakukan peningkatan SDM, khususnya spesialis bedah untuk mengurangi tingginya permintaan operasi. Saya sangat berterima kasih atas dukungannya. Saya akan belajar dari kesalahan dan menjadi dokter yang lebih baik lagi. Saya benar-benar menyesal atas kejadian hari ini, kesalahan yang telah membahayakan nyawa pasien. Kita semua belajar dari kesalahan ini, Dok. Yang penting sekarang kita fokus pada penyembuhan Ibu Rina. Dan kita harus memastikan bahwa kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Saya setuju, kita perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap prosedur operasi kita. Kita juga bisa menambah langkah pengecekan sebelum melakukan insisi. Dan kita juga harus lebih sering melakukan simulasi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan komplikasi. Mari kita semua lebih waspada dan saling mengingatkan ke depannya. Keselamatan pasien adalah prioritas utama kita. Selain itu, kita akan mengajukan pelatihan ulang untuk seluruh tim terkait protokol yang baru ini dan bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita. Rapat tindak lanjut akan kita agendakan dengan seminggu ke depan. Setuju. Bagaimana kondisi saya, Dok? Ibu Ayu, kondisi Ibu Anda sudah stabil, tekanan darahnya sudah membaik dan perdarahannya juga sudah terganggu, tetapi Ibu Anda masih perlu dipantau secara intensif. Alhamdulillah, Dok, saya tidak bisa membayangkan jika ibu saya itu kenapa-napa. Saya khawatir sekali. Ibu Ayu, saya perwakilan dari Rumah Sakit memohon maaf yang sebesar-besarnya dan sangat menyesal atas kejadian ini. Kami akan menanggung semua biaya perawatan tambahan
mencegah kejadian serupa berulang. Baik dok, saya juga berharap begitu. Saya tidak ingin ada orang lain yang mengalami seperti ibu saya nantinya. Jadi dikoordinasi lagi ya dok, timnya. Saya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk ibu dan saya akan belajar dari kesalahan saya agar kejadian seperti ini tidak terulang. Baik Bu Ayu, terima kasih untuk sarannya. Kami pamit undur diri untuk menindaklanjuti insiden yang terjadi kemarin. Même dans un sommeil éternel.